selamat datang kembali di video Miss. Nah, kali ini kita akan masuk materi kita mengenai rumus konversi penjumlahan atau pengurangan ke perkalian. Kalau sebelumnya kita udah belajar mengenai konversi dari perkalian ke penjumlahan atau pengurangan, maka sekarang sebaliknya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah pelajari mengenai rumus-rumus ini. Oke. Nah, sekarang gimana sih dari rumus-rumus ini kita bisa nanti dapatkan yang rumus sin X tambah sin Y sama dengan apa jadinya? Nah, untuk mengetahui rumus ini kita bisa gunakan teknik memisalkan bahwa X sama dengan alfa tambah beta. Alfa tambah beta dari yang sini. Lalu si Y-nya kita misalkan jadi alfa kurang beta. Nah, dari kedua persamaan ini nanti kita peroleh alfa itu sama dengan apa dan beta itu sama dengan apa. Nah, kita buat ya penyelesaiannya, berarti X sama dengan alfa tambah beta. Lalu Y sama dengan alfa dikurang beta. Nah, kalau kedua persamaan ini kita jumlahkan, apa yang kita peroleh? Berarti jadi X tambah Y sama dengan 2 alfa. Sehingga X tambah Y per 2 itulah yang sama dengan alfa. Lalu setelah itu, ini kan kalau kita jumlahkan, gimana kalau kedua persamaan ini kita kurangkan? Maka X sama dengan alfa tambah beta dan Y sama dengan alfa kurang beta kita kurangkan. Maka kita peroleh menjadi apa? X kurang Y sama dengan alfa kurang alfa, habis ini beta dikurang min beta berarti menjadi 2 beta. Sehingga X kurang Y per 2 itu sama dengan beta. Lihat, di sini alfa sama dengan X tambah Y per 2, lalu beta sama dengan X kurang Y per 2. Nah, setelah kita mendapatkan bahwa alfa sama dengan X tambah Y per 2 dan beta sama dengan X kurang Y per 2, maka dengan menggunakan konsep rumus sebelumnya bahwa 2 sin alfa dikali cos beta itu sama dengan sin alfa tambah beta ditambah sin alfa kurang beta. Maka lihat, alfa tambah beta ini kan kita misalkan jadi X, berarti jadinya ini sin X ditambah alfa kurang beta ini kan kita misalkan sebagai Y, maka jadinya dari persamaan pertama ini sin X ditambah sin Y sama dengan, nah ini kan jadi 2 sin alfa dikali cos beta, berarti sin alfanya tadi kita peroleh jadi apa? X tambah Y per 2 dikali, lalu dikali cos beta, betanya kita peroleh jadi apa? X kurang Y per 2. Begitu dia. Jadi tetap hanya kita gunakan yang ini, tapi dengan pemisalan yang X sama dengan alfa tambah beta dan Y sama dengan alfa kurang beta. Lalu kita ikutkan lagi untuk persamaan kedua. Berarti ini kan menjadi sin X dikurang sin alfa kurang betanya kan Y, berarti sin Y sama dengan, ini kan jadi 2 kali cos alfa. Alfa tadi kita peroleh jadi apa? X tambah Y per 2 dikali sin beta, berarti sin X kurang Y per 2. Lalu setelah itu, nah dari sini persamaan ketiga, berarti ini jadi cos X ditambah cos Y sama dengan ini 2 kali cos alfa kan X tambah Y per 2 dikali cos X kurang Y per 2. Lalu selanjutnya untuk yang persamaan keempat, cos X dikurang cos Y itu sama dengan min 2 dikali sin alfanya itu X tambah Y per 2 dikali sin betanya itu X kurang Y per 2. Jadi inilah dia untuk rumus konversi dari penjumlahan atau pengurangan ke perkalian. Jadi tetap menggunakan pada konsep yang konversi dari perkalian ke penjumlahan atau pengurangan. Nah, untuk contoh soal yang pertama dari yang paling sederhana dulu, ini sederhanakanlah sin 37 derajat ditambah sin 23 derajat. Nah, kalau secara manual mungkin kita tidak bisa mengerjakannya kalau tanpa mengetahui rumus-rumus ini. Jadi dengan menggunakan konsep rumus ini kan kita gunakan yang sin X ditambah sin Y sama dengan apa? 2 kali, berarti kita buat sin 37 derajat ditambah sin 23 derajat itu sama dengan 2 kali sin. X-nya kan 37, berarti 37 ditambah 23 per 2 dikali cos 37 dikurang 23 per 2.
Maka ini sama dengan 2 kali sin. 37 tambah 23, 60 dibagi 2 berarti 30 derajat dikali cos. 37 dikurang 23 ini 14 derajat dibagi 2 berarti 7 derajat. Nah, berarti 2 kali. Sin 30 derajat itu setengah. Ini dikali cos 7 derajat. Sehingga 2 kali setengah 1. Maka kita bisa buat bahwa sin 37 ditambah 20 sin 23 derajat itu bentuk sederhananya sama dengan cos 7 derajat. Ini untuk contoh yang sederhananya. Lalu kita lanjut. Nah, sekarang kita lanjut untuk membahas soal yang masih seputaran mengenai konversi penjumlahan atau pengurangan ke perkalian. Nah, ketika ada soalnya, tentukan himpunan penyelesaian sin 4x ditambah sin 2x sama dengan 0 dengan interval x di antara 0 sampai 360 derajat. Maka, ini kita gunakan konsep yang mana? Yang sin x tambah sin y. Jadi apa? Berarti kan sin 4x ditambah sin 2x yang sama dengan 0, ini menjadi 2 dikali sin 4x ditambah 2x per 2 dikali cos 4x dikurang 2x per 2. Ini yang sama dengan 0. Karena bentuknya ini sudah kita ubah menjadi ini. Berarti ini tetap sama dengan 0. Berarti menjadi 2 kali sin 4x tambah 2x 6x dibagi 2 berarti 3x, lalu dikali 4x dikurang 2x itu 2x dibagi 2 berarti tinggal x, berarti ini jadi cos x sama dengan 0, sehingga yang sin 4x ditambah sin 2x sama dengan 0 menjadi 2 sin 3x dikali cos x sama dengan 0. Lalu ini kedua ruas kiri dan kanan sama-sama kita bagi 2 berarti menjadi sin 3x dikali cos x sama dengan 0. Maka dari sini kita peroleh bahwa sin 3x itu sama dengan 0 atau cos x itu sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, kita gunakan konsep persamaan sinus dan kosinus pada video-video yang sebelumnya. Nah, di sini kita gunakan. Berarti kan untuk sin 3x sama dengan 0. Sin berapa yang 0? Berarti sin 0 derajat. Lalu untuk yang ini cos x sama dengan 0. Cos berapa yang 0? Berarti cos 90 derajat. Nah, kita selesaikan satu per satu. Oke. Nah, sin 3x sama dengan sin 0 derajat. Berarti kita peroleh persamaannya menjadi 3x1 sama dengan 0 derajat dikali k kali 360 derajat. Nah, dari sini kita peroleh x1-nya sama dengan sama-sama kita bagi 3, berarti jadi 0 ditambah k kali 120 derajat. Maka untuk k sama dengan 0, maka x1-nya berapa? 0 derajat. Untuk k sama dengan 1, x1-nya kita dapat berarti 0 ditambah 1 dikali 120 derajat berarti 120 derajat. Untuk k sama dengan 2 berarti x1-nya kita peroleh 0 ditambah 2 kali 120 berarti 240 derajat. Untuk k sama dengan 3 maka kita peroleh x1-nya berapa? 0 ditambah 3 kali 120 360 derajat. Nah, kita tidak bisa lagi lanjut untuk k sama dengan 4. Kenapa? Karena untuk k sama dengan 4 nanti nilai x yang diperoleh sudah tidak pada interval yang disediakan. Lalu untuk persamaan kedua dari yang sinusnya, kalau ini kan masih yang 3x1 sama dengan 0 ditambah k kali 360 derajat. Berarti untuk yang kedua kan 3x1 sama dengan 180 derajat dikurang 0 derajat ditambah k kali 360 derajat. Nah, ini kedua ruas kita sama-sama bagi 3, berarti x2 sama dengan 60 derajat ditambah k dikali 120 derajat. Maka dari sini kita coba untuk k sama dengan 0, berarti x2-nya kita peroleh 60 derajat ditambah 0 dikali 120 berarti 60 derajat. Lalu untuk k sama dengan 1 kita peroleh x2-nya sama dengan 60 derajat ditambah 1 dikali 1 dikali 120 derajat berarti 120 ditambah 60 berarti jadi 180 derajat. Nah, untuk k sama dengan 2. Untuk k sama dengan 2, x2-nya kita peroleh 60 derajat ditambah 2 dikali
120, berarti 240 ditambah 60, berarti jadinya 300 derajat. Nah, begitu juga kalau untuk K sama dengan 3, dia sudah tidak memenuhi lagi pada interval yang disediakan. Nah, ini masih dari yang persamaan sinus, berarti yang mana kita peroleh? 0, 240, 120, 360, 60, 180, 300 derajat. Nah, sekarang kita masuk untuk dari yang persamaan si kosinusnya. Nah, dari persamaan kosinusnya kan kita peroleh cos X sama dengan cos 90 derajat. Berarti untuk dari si cosnya X1 nya kita peroleh apa? 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka kita coba untuk K sama dengan 0, X1 nya berapa? Berarti 90 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat, berarti 90 derajat. Lalu untuk K sama dengan 1 kita peroleh X1 nya berapa? 90 derajat ditambah 360 derajat, berarti sudah 450, berarti sudah tidak memenuhi lagi, dia sudah TM. Berarti kita masuk untuk yang X2 dari persamaan cosnya. X2 nya apa? Min 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, untuk K sama dengan 0, X2 nya kita peroleh min 90 derajat. Nah, ini tidak memenuhi juga. Lalu kita coba untuk K sama dengan 1. Jika K sama dengan 1, kita peroleh X2 nya berarti min 90 derajat ditambah 1 kali 360 derajat, berarti 360 derajat. Maka min 90 derajat ditambah 360 derajat kita peroleh hasilnya 270 derajat. Nah, kalau kita lanjut untuk K sama dengan 2, berarti nanti kan jadi 2 dikali 360. 720 ditambah min 90, dia sudah lebih dari 360. Ini sudah tidak memenuhi lagi pada interval yang disediakan. Sehingga untuk himpunan penyelesaian dari sin 4x ditambah sin 2x sama dengan 0, kita perolehlah dari sudut-sudut yang kita peroleh untuk persamaan sinus dan cosnya. Nah, untuk sinusnya kita peroleh 0 derajat, lalu 60 derajat, lalu 120 derajat, setelah itu 180 derajat, setelah itu 240 derajat, lalu 300 derajat, lalu dari sini ada kita peroleh yang mana ada 90 derajat, lalu ada kita peroleh 270 derajat dan 360 derajat. Oke, sekianlah pembahasan soal mengenai rumus konversi, penjumlahan atau pengurangan ke perkalian. Semoga dapat anak-anak pahami dengan baik. Oke, sampai ketemu kembali di video selanjutnya. See you.